Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan datang dan mencari kami, menemukan kami semua orang-orang berdosa. Dan karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh ada berdiri sebagaimana kami ada. Ini karena kasih kemurahan Tuhan, ini karena cinta Tuhan. Dan pagi hari ini kami sudah menyenangkan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Telah tiba saatnya untuk kami belajar mendengar apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan, perintah-perintah Tuhan lewat firman-Mu yang kekal itu. Tuhan, sebelum kami masuk lebih jauh di dalam jam pemberitaan ini, kami menyerahkan setiap pribadi lepas pribadi, kami semua yang hadir pada pagi hari ini, baik hamba yang Tuhan izinkan untuk berdiri menyampaikan, dan juga semua jemaat Tuhan yang mendengarkan. Roh yang sama menghinggapi kami semua, kuasai hati dan pikiran kami, sebab tanpa Roh Kudus maka tentu kami tidak akan memahami, kami tidak mungkin bisa mengerti apa yang Tuhan beritahukan kepada kami. Jangan biarkan kami bersandar kepada pengertian kami yang terbatas, hikmat kami yang semu ini Tuhan, tapi biarlah kami bersandar kepada kekuatan Roh Tuhan yang terus memampukan kami untuk memahami tentang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, nyatakan itu pada pagi hari ini, dan biar kami semua yang hadir semakin lebih bertumbuh di dalam Engkau. Bertambah hari dalam kekristenan kami menjadi dewasa, berakar di dalam Tuhan, dan terus dibangun sampai Tuhan datang mendapati kami sebagai mempelai wanita yang siap dijemput untuk masuk di dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Terima kasih Bapa di sorga, ini hidup kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan semua kita yang rindu firman Allah bersama-sama dengan saya kita berkata amin. Mari kita beri tepuk tangan terbaik selamat duduk. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik, puji Tuhan. Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan beri kita waktu, kesempatan untuk kita boleh kembali ada di dalam hadirat Tuhan. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan, dan kita mau kembali belajar firman Allah. Tema yang masih menjadi sorotan kita yaitu marilah sekarang ke Bethlehem, atau sekarang marilah kita ke Bethlehem, ya. Ini yang terus kita bahas sudah beberapa kali, dan hari ini adalah pembahasan kita yang keempat dari tema ini. Baik, ditampilkan dulu ayat yang menjadi sorotan kita, yaitu di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-15. Kita baca dulu ayat ini bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata ajakan marilah kita pergi ke Bethlehem ini adalah satu kata perintah yang diberikan kepada para gembala-gembala pada waktu itu di padang. Tetapi saudara, kalau ini kemudian diangkat menjadi tema yang dibahas sepanjang bulan Desember ini dalam setiap perayaan Natal, karena tema ini adalah tema yang diberikan oleh PGI, ini adalah sesuatu yang relevan, ya. Meskipun kata perintah ini pertama kali diberikan hanya kepada para gembala-gembala, tetapi kemudian oleh hikmat Tuhan, Tuhan kemudian memakai kita punya pemimpin-pemimpin gereja yang ada di PGI
untuk kemudian memberikan tema ini kepada semua kita orang Kristen di tahun 2024. Kenapa saya katakan relevan bagi kita? Padahal ini diucapkan 2020 tahun yang lalu waktu Yesus Kristus lahir di Bethlehem. Karena kata marilah di dalam teks ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam terjemahan yang lain, secara khusus terjemahan King James atau terjemahan juga bahasa Alkitab bahasa Yunani, itu kata marilah ini ditulis dalam bentuk perfect tense. Kalau yang namanya ditulis dalam bentuk perfect tense, itu berarti berlakunya tidak satu kali. Kalau saudaraku, saya ulang lagi, ditulis dalam bentuk perfect tense, itu berarti berlakunya itu present atau berlakunya itu terus menerus. Artinya memang perintah ini pertama kali diberikan kepada para gembala-gembala yang ada di padang Efrata. Tetapi kemudian perintah ini juga berlaku buat semua orang Kristen yang membaca Lukas pasal 2 ayat yang ke-15 ini. Kita semua menerima perintah atau mandat yang sama. Karena saya ulang lagi, ditulis dalam bentuk perfect tense, artinya sesuatu yang terus berlangsung. Nah saudara, kalau kita bicara soal gembala-gembala, mereka kan sudah meninggal, mereka sudah tidak ada lagi. Tapi kenapa kok ini perintah dikatakan mesti berlangsung terus menerus? Itu berarti perintah ini juga buat semua orang yang membaca kitab ini, atau bagi siapapun orang Kristen, dia memiliki kewajiban yang sama untuk pergi ke Bethlehem. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, namun sekali lagi saya tekankan bahwa tidak berarti secara hurufiah bahwa kita juga akhirnya berangkat ke Bethlehem dalam arti yang hurufiah itu. Tetapi makna rohani dari ayat ini itu artinya berlaku terus menerus. Ajakan untuk ke Bethlehem itu terus menerus bagi setiap orang-orang Kristen. Saudara, kalau dikatakan ajakan ini terus menerus, itu berarti ada sesuatu yang penting di sana. Sebab kalau tidak ada sesuatu yang penting, bikin apa kita diajak untuk terus menerus pergi ke Bethlehem? Kalau ajakan itu, saudaraku, hanya bersifat past tense atau hanya saja pada waktu itu, maka tidak perlu lagi ini perintah bagi kita, saudara yang hidup di zaman akhir ini. Tetapi kalau hari ini perintah ini masih terus berlaku buat kita, itu berarti saya ulang, ada sesuatu yang juga penting bagi kehidupan kekristenan yang harus dipelajari dari kota kecil yang namanya Bethlehem itu. Nah, kita sudah membahas dalam sub-sub tema dalam khotbah-khotbah yang disampaikan di gereja ini. Antara lain, yang pertama kita sudah membahas tentang kota kecil yang menjadi besar. Maksudnya adalah kota Bethlehem itu. Saya percaya saudara mendapatkan makna-makna rohani yang luar biasa dari tema itu. Lalu yang kedua, kita juga sudah membahas dalam Natal kita, Jesus my everything. Dan itu juga saya membukakan beberapa rahasia-rahasia dari bagian itu tentang Yesus segalanya. Lalu kemudian saudara, yang ketiga, pada minggu yang lalu kita membahas suka duka di Bethlehem. Dan hari ini kita masuk pada bagian yang keempat, pergi ke Bethlehem, bukan tinggalkan Bethlehem. Nah, ajakan marilah kita pergi ke Bethlehem itu harus sekali lagi dicermati, harus betul-betul saudara ditindaklanjuti, bukan justru kita tinggalkan Bethlehem. Kenapa saya katakan ini, saudara? Karena ada orang-orang di zaman perjanjian lama yang meninggalkan Bethlehem. Dan hari ini kita akan bahas khusus tema ini atau subtema ini. Mari tampilkan dulu ayat yang menunjukkan secara eksplisit tentang orang-orang yang meninggalkan Bethlehem. Kita mulai dari kitab Hakim-Hakim pasal 17 ayat yang ke-7 lebih dulu. Ya, mari jemaat Tuhan
kita membaca ayat ini bersama-sama, ayat 7, ayat yang ke-8 lebih dulu. Oke, 1, 2, 3. Maka ada seorang muda dari Bethlehem Yehuda, dari kaum Yehuda. Ia seorang Lewi dan tinggal di sana sebagai pendatang. Lalu di ayat yang ke-8, perhatikan. 1, 2, 3. Lalu orang itu keluar dari kota Bethlehem Yehuda untuk menetap sebagai pendatang di mana saja ia mendapat tempat. Dan dalam perjalanannya itu sampailah ia ke pegunungan Efraim di rumah Mika. Perhatikan, saya garis bawahi ayat 8. Orang itu keluar dari kota Bethlehem Yehuda. Siapakah orang itu? Dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-7, dia seorang muda dari kaum keluarga Yehuda, seorang suku Lewi yang sebenarnya tinggal di Bethlehem Yehuda. Tetapi ayat 8 bilang dia keluar dari kota Bethlehem Yehuda. Padahal saudara terkasih di dalam Tuhan, ketika orang Lewi ada di kota Bethlehem, sebenarnya mereka ini kan orang-orang yang tidak mendapat tanah milik pusaka. Saya ulang ya, waktu orang Israel itu sampai ke tanah Kanaan, nanti saudara mulai baca dari kitab Yosua pasal yang ke-16 atau 17 sampai dengan Yosua pasal yang ke-21, itu ada pembagian tanah milik pusaka, ya. Jadi orang yang Israel yang ada 12 suku itu, mereka dibagi-bagikan tanah yang ada di Kanaan itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tetapi ada satu suku yang tidak mendapat bagian, itulah suku Lewi. Tetapi saudara terkasih dalam Tuhan, satu hari kelak, lalu orang-orang dari suku Lewi itu datang menghadap Musa, datang menghadap Yosua, ya saudara, untuk minta jatah. Kalau kami sudah dapat bagian, lalu kami tinggal di mana? Mari kita lihat Yosua pasal 21 mulai ayat yang pertama. Perhatikan teks ini ya, tampilkan di isi worship. Yosua pasal 21 ayat yang pertama mulai. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau bacakan beberapa ayat dari Yosua pasal 21. Ayat 1 lebih dulu sampai mungkin ayat 4 ya. Kemudian datanglah para kepala kaum keluarga orang Lewi menghadap kaum Eleazar, menghadap Yosua bin Nun, dan menghadap para kepala kaum keluarga di antara suku-suku orang Israel. Ya. Ayat yang kedua, perhatikan saudara. Dan berkata kepada mereka di Silo di tanah Kanaan, demikian Tuhan telah memerintahkan dengan perantaran Musa supaya diberikan kepada kami kota-kota untuk didiami dan tanah-tanah penggembalaannya untuk ternak kami. Jadi orang-orang Lewi, pemimpin-pemimpin datang dan bilang, itu hari Tuhan ada titip pesan di Musa. Memang kami tidak dapat tanah milik pusaka, tapi tolong dong kasih kota-kota kecil untuk kami diami, supaya kami juga bisa menggembalakan ternak kami. Kami juga bisa menggembalakan domba-domba kami. Saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu ayat 3 berkata, perhatikan, lalu orang Israel memberikan dari milik pusaka mereka kota-kota yang berikut dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang Lewi seperti yang dititahkan Tuhan. Jadi ini benar-benar perintah Tuhan lewat Musa bahwa memang orang Lewi tidak dapat tanah milik pusaka, tapi mereka harus dikasih tempat-tempat untuk mereka bisa tinggal, supaya mereka bisa menggembalakan kambing dan domba. Jadi saudaraku, lalu Yosua, Eleazar dan beberapa tua-tua kaum Israel bersepakat, benar itu firman Allah, dan kita harus kasih mereka kota-kota. Kota apa saja? Lihat ayat yang keempat, perhatikan. Lalu keluarlah undian bagi kaum-kaum orang Kehat, maka di antara orang Lewi, anak-anak Imam Harun mendapat dengan undian 13 kota dari suku Yehuda, dari suku Simeon, dan dari suku Benyamin. Jadi dong dapat 13 kota dari suku-suku yang ada, Yehuda, dari Simeon, dan dari suku Benyamin.
Nah, saudara terkasih dalam, ingat bahwa suku Yehuda itu menguasai yang namanya kota Bethlehem. Makanya ada orang Lewi yang tinggal di kota Bethlehem sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Lihat ayat 20 Yosua pasal 21. Perhatikan 20 Yosua 21. Kaum keturunan Kehat, yakni orang Lewi yang masih tinggal dari antara di antara keturunan Kehat, mendapat kota-kota yang dengan undian kepada mereka dari suku Efraim. Lalu selanjutnya terus bla bla bla. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu jelas menunjukkan kepada kita bahwa orang Lewi itu mereka menempati daerah-daerah tertentu, seperti salah satunya Bethlehem, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi yang mereka tinggal itu bukan karena kemauan mereka, tetapi atas perintah Tuhan, atas titah Tuhan, atas kehendak Tuhan. Orang Lewi ada di daerah-daerah itu. Tapi saudaraku, kembali kepada kitab Hakim-Hakim pasal 17 tadi, di slide kita menemukan bahwa ada orang Lewi yang satu ini, tidak disebutkan namanya, saudaraku. Tetapi orang Lewi ini kemudian keluar dari kota Bethlehem. Dia tidak mau ada di kota yang ditempatkan Tuhan. Dia tidak mau ada di kota yang dititahkan Tuhan. Dia tidak mau ada di tempat yang mana Tuhan berfirman bahwa kamu tinggal di situ. Dan mereka berangkat. Dan orang ini keluar dari kota itu, dia pergi ke sebelah selatan. Jadi pegunungan Efraim itu ada di sebelah selatan dari Bethlehem. Dia pergi ke sana dan dia ketemu dengan seorang yang bernama Mika. Nanti pembahasan lanjutannya kita perhatikan. Dan saya cuma mau kasih gambaran tentang si orang Lewi yang lari keluar dari Bethlehem. Selanjutnya, selain ada orang Lewi yang keluar dari Bethlehem, ada orang satu lagi. Kita perhatikan, saudara terkasih dalam Tuhan. Rut pasal 1 ayat yang pertama. Mari kita perhatikan teks ini. Ya, ini juga sama, saudara. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Selain orang Lewi tadi, ada kelompok yang kedua, namanya adalah saudara keluarga Elimelek, Naomi bersama Kilion dan Mahlon. Ini saudara terkasih dalam Tuhan. Mereka juga keluar dari Bethlehem Yehuda. Padahal kalau kita memperhatikan si Elimelek ini, saudaraku, dia juga adalah bagian dari keturunan suku Yehuda, keturunan Daud, saudara. Ya, karena dari inilah nanti ketemulah Boas kemudian melahirkan keturunan Isai kemudian melahirkan Daud kemudian sampai kepada Kristus. Jadi saudaraku, sama juga ini orang yang sebenarnya sudah mendapat tanah milik pusaka yang namanya Bethlehem, rumah roti, rumah yang diberikan oleh Tuhan. Tapi kemudian mereka juga berangkat sepakat tinggalkan Bethlehem Yehuda lalu menuju ke daerah Moab. Saudara, kalau kita membaca kitab Yosua, bukankah perjuangan untuk mendapatkan tanah-tanah milik pusaka itu bertahun-tahun lamanya? Ya saudara, untuk sampai kepada kita sampai kepada Kanaan, itu kita mulai rentetannya dari kitab Keluaran. Saudara, mulai keluar dari Mesir, jalan 40 tahun di padang gurun, susah setengah mati, ketemu musuh, sebentar ketemu bangsa Filistin, sebentar ketemu bangsa Amalek, pokoknya segala macam rintangan, sampai ke Yeriko lagi, ketemu benteng yang besar, lalu lewati sungai Yordan, harus setengah mati karena arusnya kencang. Mereka harus, sudah terkasih dalam Tuhan, ketemu
bangsa-bangsa yang makan orang, saudaraku, atau orang-orang kanibal. Tapi mereka tidak ingat semua perjuangan yang luar biasa itu sampai mereka bisa mendapatkan tanah milik pusaka yang namanya Bethlehem Yehuda. Lalu saudaraku, dengan gampang-gampangnya mereka meninggalkan Bethlehem dengan tanpa pikir panjang bagaimana rentetan perjuangan untuk mendapatkan tanah yang berlimpah susu dan madu itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemungkinan ya, kalau Rut pasal 1 itu terlihat jelas eksplisit bahwa ada kelaparan di tanah Israel, termasuk di Bethlehem. Tapi di dalam kitab Hakim-Hakim 17 kita tidak tahu apa sebabnya sampai ini laki-laki yang namanya orang Lewi ini kok lari tinggalkan Bethlehem. Tapi ya sudah, saya pukul rata saya, saudara terkasih dalam Tuhan. Saya mau ingatkan kembali khotbah kita pada minggu yang lalu. Perhatikan, ingat bahwa di Bethlehem itu bukan hanya ada suka, tetapi juga ada duka. Ada amin? Ingat, jadi di Bethlehem itu bukan hanya ada suka, tetapi juga ada duka. Dan pada minggu yang lalu kita sudah membahas, ketika kita punya sikap dalam menghadapi kondisi tersebut salah, maka orang akan meninggalkan Bethlehem. Ketika saudara orang itu mulai fokus kepada proses, bukan pada hasil. Minggu lalu kita sudah perhatikan itu, akhirnya lari tinggalkan Bethlehem. Ketika orang sudah terkasih dalam tidak berpikir positif, maka orang akan tinggalkan Bethlehem. Nah, inilah yang mungkin terjadi juga dalam keluarga Rut, keluarga Naomi, atau keluarga Elimelek, dan juga orang muda yang tadi kita baca dalam kitab Hakim-Hakim pasal 17 tadi. Mereka tinggalkan Bethlehem, saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin hanya karena situasi yang tidak menyenangkan bagi mereka secara pribadi. Mungkin karena ada hal yang tidak membuat mereka nyaman secara pribadi. Itu yang membuat mereka ambil keputusan tinggalkan Bethlehem. Saya ulang lagi, padahal Bethlehem adalah kota di mana Tuhan yang memberikannya. Bethlehem adalah tempat yang sebenarnya diidam-idamkan oleh banyak orang, karena Bethlehem ini adalah pusat, saudaraku, segala sesuatu bagi kebutuhan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia punya penghasilan gandum yang baik, dia disebut rumah roti. Tetapi saudara, ketika ada suatu kondisi situasi yang tidak nyaman, lalu orang mulai tidak fokus kepada hasil yang ada di depan, tapi proses yang dihadapi, mulai berpikiran negatif, maka saudara terkasih dalam Tuhan, mereka kemudian berangkat dan tinggalkan Bethlehem. Dan sayang, seribu sayang, karena ketika orang tinggalkan Bethlehem, bukan hal baik yang didapat, tapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Hari ini kita akan belajar dari dua kisah di atas. Ingat baik-baik, saudara, dalam hidup di dunia ini Tuhan tempatkan kita dengan berbagai macam situasi kehidupan. Ya, kadang ada suka, kadang ada duka. Tapi Bethlehem itu adalah gambaran daripada tempat kediaman kita, fokus hidup kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu bicara soal hubungan vertikal kita dengan Tuhan. Itu bicara soal ketaatan, kesetiaan kita kepada Allah. Ada berapa banyak orang Kristen yang tinggalkan Tuhan, putuskan hubungan vertikal, tidak, saudaraku, mau lagi hidup di Bethlehemnya, karena sekali lagi situasi yang dihadapi, dan itu menjadi buruk. Nah, karena itu kita mulai belajarlah dari Bethlehem, kisah lama yang pernah terjadi di dalam kehidupan ini, saudara, dan ditulis di dalam Alkitab. Dua kisah ini kita mau pelajari pada kesempatan ini. Nah, apa yang terjadi jika seorang meninggalkan Bethlehem? Ya, yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang itu pasti tidak hidup dalam kebenaran, tapi dia akan berkompromi dengan dosa-dosa. Orang kalau tinggalkan Bethlehem, hidupnya akan tambah kacau, saudara. Dia akan mulai tidak lagi tahu mana benar, mana salah.
mana yang sesuai dengan kemauan Tuhan dan mana yang tidak sesuai dengan kemauan Tuhan, itu akan dia sapurat. Kalau orang sudah tinggalkan Bethlehem, mari kita perhatikan teks ini, saudara terkasih dalam Tuhan. Perhatikan, yang pertama, bukti dia memang tidak hidup dalam kebenaran lagi. Ketika dia tinggalkan Bethlehem, dia kok mau dilantik jadi imam oleh seorang yang tidak punya kuasa untuk melantik menjadi imam. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini jelas bertentangan dengan apa yang firman Tuhan inginkan. Perhatikan Hakim-Hakim 17 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12. Ya, saudara, 2 ayat. Lalu kata Mika kepadanya, tinggallah padaku dan jadilah bapak dan imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak, sepasang pakaian, serta makananmu. Lalu ayat yang ke-12. Mika mentabiskan orang Lewi itu, orang muda itu menjadi imamnya dan diam di rumah Mika. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi ketika orang Lewi ini keluar dari Bethlehem, saudaraku, ingat orang Lewi itu kan punya tugas melayani. Orang Lewi itu, saudara terkasih dalam Tuhan, dia memang layak menjadi imam. Tetapi untuk menjadi imam dari suku Lewi itu tidak langsung sekedar tampil lalu kemudian bisa melakukan apa saja di bait suci. Itu melalui suatu tahapan proses. Kalau saudara membaca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-29, ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-40-an sekitar itu satu pasal bicara tentang bagaimana seorang dilantik atau ditabiskan menjadi orang yang melayani sebagai imam. Saudara terkasih dalam Tuhan, lalu kita pindah dalam kitab Imamat pasal 8 ayat 1 juga dan seterusnya, kita menemukan juga ada syarat-syarat untuk bisa menjadi imam di rumah Tuhan. Orangnya sudah Lewi benar, sukunya sudah Lewi benar, tetapi dia harus melewati tahapan-tahapan itu untuk bisa menjadi imam di bait suci. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, begitu dia keluar dari Bethlehem, si orang Lewi ini, dan ketemu salah seorang di pegunungan Efraim yang bernama Mika. Mika lalu bilang begini, abang kan dari suku Lewi toh? Gampang seabang. Sekarang beta tabiskan abang jadi imam di beta rumah. Jadi abang tinggal pimpin ibadat tiap hari di beta rumah. Gampang abang. Abang pun gaji, makan, minum, pakaian, beta yang tanggung semuanya. Lalu saudara terkasih di dalam Tuhan, abang ini orang Lewi ini pulang, oh baik sudah, memang itu yang beta cari, itu yang beta suka. Saudara terkasih dalam Tuhan, padahal ini bukanlah yang Tuhan mau. Sebab saudara terkasih dalam Tuhan, tidak ada 2 bait suci pada zaman orang Israel. Di perjanjian lama tidak ada 2 bait suci. Bait suci cuma 1, dan bait suci itu ada di Yerusalem. Tetapi Mika bikin kuil penyembahan berhala sendiri. Lalu kemudian saudara terkasih dalam Tuhan, dia lantik orang Lewi itu menjadi imam. Ini parah. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya pernah ketemu orang yang juga demikian, ya, kacau di salah satu gereja. Lalu kemudian dong keluar semua, dong sendiri lantik itu pendeta. Jadi sudah pakai lain-lain, dong baku sembahkan. Sudah lu jadi pendeta, dong sendiri, dong tabiskan sendiri. Pokoknya dong atur, dong mau. Nah ini kan otak memang. Sudah, semua ada aturan. Nah saudara, itu yang terjadi pada orang Lewi. Kemungkinan saya punya analisa, saudara, tidak di dalam Alkitab, tidak ditulis. Kemungkinan mungkin dia pikir-pikir kalau di Bethlehem ya udah proses terlalu lama. Ya kapan mesti pakai baju ini, mesti korban ini, mesti begini lagi, ya harus minyak ditumpahkan di atas kepala, ya persyaratan terlalu banyak. Tunggu tuh persyaratan, bikin apa? Lewe kita bangun jalan dong, beta cari sendiri tanpa di mana. Kalau ada besuka mau tinggal di situ, nah beta tinggal.
saudara terkasih dalam Tuhan, tapi ketemu orang yang pas, nikah, yang sama-sama otak setengah, saudara terkasih dalam Tuhan. Akhirnya dong sepakat sama-sama. Dan saudara, apalagi nikah angkat orang Lewi ini seperti anak kandungnya sendiri. Karena sebelum dia lantik ini orang Lewi jadi imam, Mika panas sendiri dia lantik jadi imam. Ini Mika memang otak kurang beres. Saudara, ini bukan Mika yang tulis kitab Mika ya. Ini Mika gila. Nah, di dalam Alkitab itu ada nama-nama yang sama tapi otaknya beda. Sama juga dengan sekarang. Ada orang nama sama tapi otak beda. Nah, itu dari dulu saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah ini terjadi. Kenapa saya mulai kata orang kalau keluar dari Bethlehem, memang orang itu tidak mau berdiri lagi di atas kebenaran. Orang itu mau menjadi orang yang mengatur dirinya sendiri, hidup di dalam kebebasan, hidup di dalam keinginan, hidup dalam kemauannya. Itu orang-orang yang tidak mau di Bethlehem. Saudara terkasih dalam Tuhan. Selain dia mau dilantik seenak-enaknya, yang kedua, tiba memang ini Mika, saudara orang Lewi ini tidak mau hidup lagi dalam kebenaran. Mari kita lihat. Yang kedua, dia mulai hidup dalam yang namanya sinkritisme. Sinkritisme itu artinya penggabungan antara Tuhan dan berhala. Jadi saudara kalau baca di dalam ini ayat-ayat, mulai dari ayat 1 pasal 17 ini sampai ayat 13, kita temukan mereka anggap bahwa Tuhan senang dengan membuat-buat itu. Mana ada Tuhan senang dengan patung? Mana ada Tuhan senang dengan orang yang melanggar aturan kebenaran? Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi dong dua ini, Mika orang Lewi dan juga Mika Pumama, dong satu otak. Dong gabungkan antara Tuhan dengan berhala atau sinkretisme. Jadi mereka jalan seirama. Saudara terkasih dalam Tuhan. Lihat di ayat 17, ayat 3 dan ayat 4. Sesudah dikembalikannya uang perak yang 1.100 itu kepada ibunya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, ingat ya, dia saya cerita sedikit. Dia orang ini, si Mika ini curi di mama uang. Terus dia mama bilang begini, siapa yang curi benta uang dia kena kutuk. Ya. Lalu Mika karena takut kena kutuk dia mengaku, "Mak, beta yang ambil mak uang." Ya sudah. Jadi kemudian itu uang dia kasih kembali di mama. Tapi ketika dia kasih kembali di mama kasih kembali lagi di dia. Bilang, "Mika, uang yang lu curi ini beta kasih kembali. Untuk apa? Supaya lu buat patung pahatan, patung tuangan daripada uang itu." Saudara terkasih dalam, tapi ada kalimat itu, untuk uang itu bagi Tuhan. Tuhan-nya besar. Itu berarti Yahweh, Allah yang Esa itu, Allah yang disembah oleh orang Israel. Jadi tapi untuk Tuhan uangnya dengan cara bikin apa? Pahat patung, bikin patung tuangan, itu yang saudara mereka anggap untuk Tuhan. Celaka 12. Saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu dikatakan, maka sekarang uang itu ku kembalikan kepadamu, tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya. Lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Saudara terkasih dalam Tuhan. Waduh, ini yang namanya sinkretisme. Penggabungan antara berhala dengan Tuhan, berhala dengan Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang model kayak begini? Sebentar lagi tanggal 24 kita akan lihat penggabungan sinkretisme. Di gereja tapi di kuburan juga, di gereja tapi di kuburan juga. Nah, itu sinkretisme. Tuhan berhala juga iya, Tuhan saudara tetapi sembah kuburan juga iya. Itulah orang-orang Kristen yang sebenarnya sudah tinggalkan Bethlehem. Mereka sedang ada dalam kompromi terhadap dosa, tidak hidup dalam kebenaran. Bagaimana kok Tuhan bisa digabungkan dengan ilah lain? Nah, ini seharusnya
saudara terkasih dalam Tuhan. Dan mestinya dia ngomong, Mika lu salah. Masa lu bikin patung lalu lu bilang lu taruh lu rumah untuk jadi sesembahan? Orang Lewi kan tahu, apalagi mereka ini adalah kaum orang-orang yang ditetapkan untuk melayani Tuhan. Tapi yang namanya orang kalau keluar dari Bethlehem, ya, tidak lagi hidup di dalam kebenaran, ya kompromi, semua dia main dua kaki habis. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kenapa kok dia bisa kompromi? Saya tunjukkan lagi bukti yang ketiga. Bukti dia tidak hidup di dalam kebenaran itu karena hidup dalam kompromi karena apa? Duit, uang. Uang itu yang bikin saudara terkasih dalam Tuhan. Meski keluarga Mika adalah keluarga yang tidak hidup di dalam kebenaran, orang Lewi ini tidak ngomong apa-apa alias bungkam tutup mulut. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kenapa ya? Karena ada duit, karena ada uang. Karena ada uang maka segala-galanya jadi halal. Yang haram pun jadi halal, yang tidak baik pun jadi baik, yang dosa pun jadi tidak dosa. Nah ini anak-anak Tuhan, hati-hati ya. Orang kalau sudah tinggalkan Bethlehem itu, dia akan menghalalkan segala cara untuk tidak lagi hidup di dalam kebenaran. Kalau dia ini adalah seorang hamba Tuhan yang betul-betul hamba Tuhan, dia tahu benar-benar seorang hamba Allah, orang Lewi yang sungguh-sungguh saudara kasih takut akan Tuhan, hidup sebagaimana ketetapan Tuhan dan aturan-aturan Tuhan. Begitu dia ketemu dengan Mika, dia mesti cuci bersih. Karena satu, ibu Mika juga sama dengan anak-anaknya, ya. Mika mama itu juga sama. Kenapa saya bilang sama? Karena saudara bayangkan kalau kita baca dari kitab Hakim-Hakim pasal 17 ayat 1, anak kan curi uang. Tapi ketika anak mengaku, saudara terkasih dalam Tuhan, dia bilang begini, Tuhan memberkati engkau. Saudara terkasih dalam Tuhan. Harusnya seorang ibu yang baik, saudara, dia tahu anaknya curi, memang pengampunan ada. Tapi konsekuensi terhadap dosa itu tidak boleh dibiarkan. Ini namanya bela, ini namanya sesuatu yang tidak benar dipupuk. Dan hamba Tuhan yang baik, seharusnya orang Lewi itu datang dan berkata, Mika, ibu Mika, keluarga Mika, kamu harus tertawa. Itu dong. Sudah terkasih. Karena kamu jalan terlalu jauh. Ya, kamu kompromi dengan dosa, kamu main-main dengan dosa. Tapi saya ulang, orang Lewi ini sudah keluar dari Bethlehem, rumah roti, rumah di mana Tuhan memberikan perintah, titah-titahnya, di mana Tuhan tetapkan menjadi bagian kota tempat tinggalnya. Dia lawan. Apalagi sudah terkasih Tuhan bisa diharapkan dari orang seperti ini. Ini menjadi pelajaran buat kita semua. Saya berharap kita semua yang hadir pada pagi hari ini, kita mulai mengintrospeksi diri kita. Adakah kita masih di Bethlehem atau kita sudah keluar dari Bethlehem? Saudara, kalau kita sudah mulai main sinkretisme, kita sudah mulai main dua kaki, kita sudah mulai main, saudaraku, ya karena ada sesuatu yang menyenangkan kita, lalu kita tutup hal yang tidak baik, hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang sebenarnya berbau kejahatan, dosa, tapi kita tidak mau berani tegur. Saya rasa kita sedang keluar dari Bethlehem, dari perintah Allah, dari ketetapan Allah. Dan karena itulah, ayo kembali ke Bethlehem, kembali kepada kebenaran, kembali kepada Injil sejati, dan jangan pernah kompromi dengan yang namanya dosa. Ada amin? Amin. Amin. Itu ingat baik-baik. Saudara terkasih dalam Tuhan. Sebab kalau ketong sudah begitu, kita sadar ketong susah dari orang Lewi dan Ruth, dan Naomi dan keluarga Elimelek yang sangat kompromi dengan ketidakbenaran. Saudara terkasih dalam Tuhan, pada khotbah Natal saya sampaikan bahwa orang-orang di Bethlehem dibunuh anak-anaknya 2 tahun ke bawah karena sekali lagi bermain dengan dosa. Tuhan kasih habis dong dengan malapetaka. Tuhan kasih selesai mereka dengan, saudaraku, cara kerja Herodes. Karena tidak mau saudara hidup di dalam kebenaran yang sesungguhnya. Anak-anak Tuhan, jangan ada yang kompromi
dengan yang namanya dosa. Ingat baik-baik ya. Karena Tuhan tidak datang bawa damai saja, tapi Tuhan juga bawa pedang. Lihat ayat ini, Matius 10 ayat 44. Matius 10 ayat yang ke-44. Ya, Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-44. Perhatikan saudara terkasih dalam Tuhan. Matius pasal 10 ayat yang ke-44. Ayat yang sahabat sekalian. Matius pasal 10 tetap ayatnya yang berubah. 10 ayat yang ke 34. Bukan 44, 34. Saya salah ucap. Mari kita lihat. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, ingat itu. Jadi Yesus datang di Bethlehem itu jangan hanya pikir damai. Dia datang untuk bawa pedang di Bethlehem. Saudara, pedang itu tidak lain bicara soal firman Allah. Lihat ayat 35, saudara jemaat, baca ayat ini 1, 2, 3. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Ayat 36, perhatikan. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Karena pedang, saudara terkasih dalam Tuhan, karena firman, maka itu akan memisahkan ayah dan ibu, ibu dan ayah, istri dan suami, suami dan anak-anak. Maksudnya apa? Kalau ada yang kompromi, tidak bisa. Firman. Makanya ayat itu bilang musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Itu Tuhan. Jadi saudaraku, lalu dilanjutkan begini ayat 37. Kalau satu sama ini, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada jangan. Tapi saya bepu istri, saya bepu mama, saya bepu bapak. Biar dong mabok, biar dong jahat, biar dong sana apa. Beta mengasihi dong. Nah, lanjut bapak. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Tidak layak kau. Sama seperti orang Lewi tadi. Sudah terkasih dalam karena uang dia kompromi, karena uang dia sudah jangan. Tidak layak. Itu orang keluar dari Bethlehem. Anak-anak Tuhan mesti tegas dalam kebenaran. Tidak boleh kompromi apapun. Amen. Saudara terkasih dalam Tuhan. Hari Minggu kemarin saya khotbah di Fadilin Group. Fadilin Group itu adalah satu komunitas yang terdiri dari perusahaan-perusahaan. Dia punya perusahaan, lalu punya anak-anak perusahaan lagi. Ya, cukup banyak. Punya perusahaan garam, punya perusahaan tanaman hidroponik, punya perusahaan kafe, ya, saudara di Kota Kupang. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi waktu firman saya sampaikan, tidak ada kompromi. Alkitab ngomong apa itu yang kita ngomong? Bukan karena luas, jadi kemudian jadi saudara terkasih dalam Tuhan, kita takut ngomong. Firman itu tetap disampaikan. Dia bos utama ulang tahun yang ke-75. Saudara hari yang sama itu minggu kemarin. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kebenaran itu mesti disampaikan dengan apa adanya. Tidak bisa main-main. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Makanya anak-anak Tuhan, kadang dalam hidup ini kita mesti bisa ambil keputusan. Ya. Karena mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya,
kita harus siap. Tetap berada di Bethlehem itu konsekuensinya berat. Karena kalau saudara mau tetap berada di Bethlehem itu berarti berada dalam titah dan perintah Tuhan. Berada di Bethlehem itu berarti berani berkata tidak kepada ketidakbenaran. Berada di Bethlehem itu berani berkata no kepada dosa. Itu namanya orang yang ada di Bethlehem. Tapi kalau sudah keluar dari Bethlehem, maka sudah campur dengan sinkretisme, sudah campur dengan duit, semua sok semua di dalam. Orang Kristen seperti ini, dia sudah melangkah keluar dari Bethlehem. Makanya seruan Lukas pasal 2 ayat 15, marilah sekarang kita ke Bethlehem dalam bentuk perfect tense. Artinya, ayo yang sudah mulai jauh dari hidup firman, yang sudah mulai kompromi dengan kebenaran, yang sudah tidak lagi hidup di dalam kebenaran, kembali. Dan saudara kalau belajar kitab suci, ya saudara, peristiwa Herodes itu menjadi peristiwa penting. Kenapa saya katakan menjadi peristiwa penting? Saudara terkasih di dalam Tuhan, ingat baik-baik bahwa setelah Herodes mulai bunuh anak-anak laki-laki di bawah umur 2 tahun, saudara, muncullah seorang nabi yang namanya Yohanes Pembaptis. Dan waktu Yohanes Pembaptis tampil, dia tidak mau tahu. Dia sikat rata, dia sapu bersih. Saudara, dia cuci Herodes yang tukang selingkuh, tukang main perempuan. Dia tiap hari korban yang hantam Herodes. Dan Herodes sadar. Saudara terkasih dalam Tuhan, Herodes bilang, tangkap Yohanes Pembaptis, penggal kepalanya. Dan betul, Yohanes Pembaptis kepala putus. Gara-gara main tiap hari omong Herodes terus. Saudara terkasih dalam Tuhan, karena Yohanes Pembaptis mau ada di Bethlehem, dia tidak mau keluar dari Bethlehem. Dia mau berjalan di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik untuk Yesus Kristus. Karena Tuhan, ini pesan penting buat kita semua di penghujung tahun 2024. Ayo, mari kita sama-sama ada di Bethlehem. Jangan main dua kaki. Jangan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Jangan main dua kaki. Nanti kita akan lihat akhir dari hidup Mika, saudara, akhir dari hidup Mika dan juga akhir dari hidup orang Lewi ini sangat tragis. Main dua kaki itu saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan. Karena memang mereka melakukan apapun menurut mereka mau, bukan Tuhan mau. Kembali ke slide kita. Perhatikan, saya kutip ayat Hakim-Hakim 17 ayat 6. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi dia pikir mana kenapa dia baik, mana dia suka dia taruh. Saudara terkasih dalam Tuhan, waduh, berat itu. Dia pokoknya sudah tidak pakai firman lain. Apa yang dia pikir dia baik, sudah. Entah kita bilang itu soalnya boleh tidak taruh. Kamu tadi bisa orang lain misalnya bisa sambaran jadi imam. Ada aturan keluaran 29 dan imam pasal 8 harus terlaku di sana. Tapi dia gila satu kan, suhi hidup warna biru. Saudara terkasih dalam Tuhan, dia tidak mau tahu. Dia anggap sudah daripada pergi kembali di Bethlehem, mesti tunggu lama. Kapan vikaris lah, kapan jadi pendeta pembantu, kapan naik pendeta muda, terlalu lama. Ini mumpung cepat, apalagi tiap hari kasih makan. Lihat ayat 20, Hakim-Hakim 17 ayat 10. Lalu kata Mika kepadanya, tinggallah padaku dan jadilah bapa dan imam bagiku, maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak. Rupanya uang 10 uang perak itu bisa makan satu tahun. Setiap tahun, gajinya setiap tahun, bukan tiap bulan. Jadi tiap tahun kasih 10 uang perak, sepasang pakaian, makanan dikasih. Saudara terkasih dalam WN, betul. Anak-anak Tuhan, marilah sekali lagi, jangan tergiur dengan ini lalu kemudian kita menyimpang dari kebenaran. Jangan, saudara. Sebab kalau kita menyimpang dari kebenaran, kita akan menjadi sesat.
Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba masing-masing kita, mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Sudah lihat itu ayat? Masing-masing kita mengambil jalan sendiri, itu jadi sesat. Sekalian kita sesat karena pikir ini baik atau baik, pikir ini baik atau baik, jalan salah. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan, karena kita berpikiran ini tidak bisa kita andalkan, saudara. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Makanya anak-anak Tuhan, jangan, ya, pakailah prinsip firman Tuhan. Ya, kalau Alkitab bilang tidak, nah lebay jangan. Sudah, meskipun saya ulang, kadang itu menguntungkan buat kita, kadang itu menyenangkan buat kita, kadang itu kita rasa ini Tuhan berkenan sampai nikah. Saudara lihat ya saudara, Hakim-Hakim pasal yang ke-17, saya tidak tampilkan itu, coba diisi worship. Ayat yang ke-13, dia rasa Tuhan berkati dia, itu merasa. Padahal Tuhan ada jengkel mau mati. Ya, Hakim-Hakim 17 ayat yang ke-13. Ayat 13, saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu kata Mika, sekarang tahulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku, karena ada seorang Lewi yang menjadi imam. Saya ketawa setengah mati. Otakku bodoh, selanggar firman Allah, selanggar habis. Terakhir doa bilang, Tuhan, sekarang minta Tuhan terlalu baik buat beta. Oh terlalu baik. Tuhan datangkan ini orang Lewi, dia jadi beta imam. Oh sungguh Tuhan yang keluar biasa. Padahal dia ada bikin jahat di mata Tuhan. Dan nanti Tuhan sapu bersih. Nanti saudara baca dengan ceritanya Hakim-Hakim 18, 19, 20. Yang rajin baca Alkitab pasti setahun cerita. Tapi yang tidak tahu pulang baru baca kau tahu. Dia rasa ke Tuhan berkati dia, Tuhan baik dan dia. Ini juga banyak anak Tuhan karena begitu saudara. Ada langgar firman Tuhan setengah hati, tapi dia rasa ke Tuhan baik dan dia. Nah, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati aku. Ada orang pernah tanya beta apa? Orang langgar firman Tuhan bisa berkati. Itu dia kurasa. Dia kurasa sendiri Tuhan tidak berkenan kepada orang. Masa Tuhan kompromi orang model begitu? Hanya itu dia kurasa sampai ketika dirasa begitu Tuhan baik. Anak-anak Tuhan, hati-hati. Saya tadi malam sebenarnya mau bantah, hanya saya pikir lagi, saya bantah lagi juga nanti cerita tambah panjang. Karena orang kami dulu cerita lalu dia bilang begini, Tuhan tidak melarang kita, tidak mengatakan kepada kita perpuluhan itu harus. Pokoknya kalau kita mau kasih, kita kasih. Sebenarnya dia baca ayat di mana? Tapi dia anggap dia sikit tahu mati punya. Ya saudara, yang penting kita itu memberi dengan ketulusan. Tuhan itu tidak paksa diri kita pun persekutuan kita mau kasih, ya tidak kasih tidak masalah. Ya saudara. Tapi sekarang pendeta paksa kita harus. Ini kalau ngomong dulu ini bisa bang angkat kaki. Ini baca Alkitab belum habis tapi sok pintar. Alkitab ngomong jelas, Maleakhi pasal 3 ayat 10. Ya saudara, itu harus tuh milik Tuhan. Lu bikin ayat baru, lu bilang tidak usah, tidak harus ya, suka-suka mau-mau sah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi orang begini rasa diri kebenar, rasa diri Tuhan sayang dia, rasa diri Tuhan perhatikan dia. Itu sama kayak Mika. Tinggalkan berleher itu tidak pasti membawa kenyamanan, tidak akan membawa kenyamanan, pasti tidak membawa kenyamanan. Sudah terkasih dalam. Kalau melanggar aturan Tuhan, nanti baru kita lihat cerita lanjutan. Suku Dan datang itu saudara, dia porak-poranda Mika barang sama dia angka bawah semua. Mika jadi nangka, orang Bubang bilang, lu tangan kosong, tua kosong, habis ke satu rata.
Jadi kalau langgar kebenaran, jangan rasa diri nyaman, jangan. Saudara terkasih, jangan kita rasa diri Tuhan membela kita, jangan. Itu Anda sendiri rasa diri, Tuhan sebenarnya sudah lemuka. Tuhan susah berkenan. Saya kasih kesimpulan untuk bagian yang pertama. Kembali kepada slide kita. Banyak orang Kristen tinggalkan Bethlehem karena mau berkompromi dengan dosa dan tidak mau hidup dalam kebenaran. Banyak. Tinggalkan Bethlehem karena mau main dua kaki tadi saya sebut. Tidak mau hidup sungguh-sungguh di dalam kebenaran. Tidak bisa. Di GSJ ini juga separuh saya suka. Ya. Ada pendeta-pendeta. Ya kalau saya khotbah tulung pasti suka, makanya mau saya undang lain. Ya. Karena sampai saya ngomong apa yang ada saya pasti kipas. Tidak ada betul-betul sudah terkasih dalam Tuhan. Kan firman Allah. Kita mau senangkan Tuhan, mau senangkan manusia. Banyak orang Kristen tinggalkan Bethlehem karena mau kompromi, main dua kaki. Tidak mau hidup dalam kebenaran. Karena Tuhan jangan begitu ya. Karena Tuhan panggil kita itu untuk ada di jalan sempit bukan jalan lebar. Matius 7, 13, 14. Ini ayat penutup dari bagian pertama. Masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang masuk melaluinya. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang menepati. Ikut jalan itu, jalan Bethlehem, orang langsung. Ya. Jalan yang ikut firman, jalan yang taat kebenaran, jalan yang tidak kompromi, itu orang banyak tidak suka. Orang suka ikut jalan lebar, luas, supaya dong mau suka-suka dong. Apa yang dia baru bikin, apa yang mau suka dong lakukan. Nah, ini orang Kristen model begini sudah terkasih dalam Tuhan. Kristen-Kristen yang tinggalkan Bethlehem. Ini Kristen orang Lewi yang tinggalkan Bethlehem. Kristen Mika, Kristen Naomi, Elimelek, Mahlon dan Kilion yang mati binasa habis. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jangan hidup seperti itu. Karena kalau orang sudah mulai suka dengan kebenaran, yang kedua, lihat apa yang terjadi kalau orang tinggalkan Bethlehem. Menjadi kesetanan dan tambah jahat. Orang kalau sudah tinggalkan Bethlehem, dia tambah kesetan. Bahkan dia lebih jahat dari setan. Nanti sudah lihat orang lebih jahat. Aduh, sadis. Hakim 18 tampilkan ayat 19-20. Mari kita baca bersama-sama ayat ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tetapi jawab mereka kepadanya, diamlah, tutup mulut, ikutlah kami dan jadilah bapa dan imam kami. Apakah yang lebih baik bagimu menjadi imam untuk seisi rumah? Satu orang. Untuk seisi rumah satu orang, atau menjadi imam untuk suatu suku dari kaum di antara orang Israel? Maka gembiralah hati imam itu, diambilnya efod, terafim dan patung pahatan itu, lalu masuk ke tengah-tengah orang banyak. Sekarang suku Dan datang, suku Dan rampas dia. Lalu suku Dan bilang ini kan perlu jadi imam di satu keluarga. Ya. Saudara terkasih dalam, lebih menjadi imam di satu suku kaum dari Israel. Saudara, wah dia bandingkan satu keluarga saja beta dapat 1 tahun 10 perak, makan minum, pakaian tercukupi. Apalagi ini, saudara, satu suku, pak, otak mulai main dia, puji Tuhan. Ini berarti kabar lebih sukacita. Gembiralah hatinya, dia tambah, saudaraku, mulai menyimpang tambah jauh. Dia ambil efod, terapim, patung berhala, dia sudah patung pahatan yang dia buat, yang dibuat oleh Mika. Lalu kemudian dia pergi bersama-sama dengan suku Dan. Bukan hanya itu, sudah terkasih dalam Tuhan. Lanjut, Hakim-Hakim 19 ayat 1. Sekarang dia sudah imam di suku Dan.
imam suka-suka hati juga. Saudara, karena tambah bayaran, tambah banyak. Hakim-Hakim 19 ayat 1, tampilkan. Dikatakan begini, klik. Terjadilah pada zaman itu, ketika tidak ada raja di Israel, bahwa di balik pegunungan Efraim, ya, ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang. Ia mengambil seorang gundik dari Bethlehem Yehuda. Sekarang dia ambil satu istri dari Bethlehem Yehuda, gundik, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Lalu ayat 2 mengatakan begini, tetapi gundiknya itu berlaku serong terhadap dia dan pergi daripadanya ke rumah ayahnya di Bethlehem Yehuda, lalu tinggal di sana 4 bulan lamanya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, ya, singkat cerita, dia ambil istri dari Bethlehem atau gundik dari Bethlehem, lalu kemudian ini gundik ternyata main serong. Karena main serong dia lari tinggalkan, saudaraku, dia punya suami yang orang Lewi, orang muda ini, yang tadi dia jadi imam untuk suku Dan dan suku Lewi. Saudaraku, lalu dia pergi ke depan bapak. Tapi ini orang muda Lewi ini kemudian pikir kiri kanan, saudaraku. Akhirnya dia bilang, tapi jemput dulu bayi tua setelah 4 bulan. Ya. Dia pergi, saudara terkasih dalam Tuhan, tinggal di rumah mertuanya itu 5 hari. Tapi mertuanya ini tipu terus. Hari kedua mau jalan, mertua bilang, tunggu dulu, ketemu makan, minum dulu. Habis makan minum, saudara mertua lalu putar balik. Sumalah, jadi tunggu besok pagi sah. Besok pagi itu lagi sampai hari kelima. Jadi karena tipu sampai hari kelima, lalu orang muda ini, saudaraku, tidak mau tahu lagi. Meskipun sudah malam, dia kemudian ambil itu gundiknya bersama dengan dia punya budak hamba, lalu kemudian mereka berangkat kembali ke pegunungan Efraim. Tapi karena sudah malam, dalam perjalanan sudah terkasih dalam Tuhan, mereka singgah ke satu tempat. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya, mereka singgah di satu tempat, ketemu dengan seorang bapak. Ya. Bapak itu sudah lihat mereka ada di padang. Maka saudaraku, bapak itu tahu begini, kosong jam tidur di padang. Lebih datang di betul rumah, saat di betul rumah tempat tinggal ada, kesemakan ternak itu ada. Nanti sudah baca kita Hakim-Hakim, ya. Ini saya cerita saja. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi sudah mari tinggal dari beta. Akhirnya saudara singkat cerita mereka pergi ke rumah dari laki-laki tua itu. Sampai di sana ternyata ada sesuatu yang agak aneh di Gibea. Saudara terkasih dalam Tuhan. Orang-orang Gibea itu adalah orang-orang Dursila. Dursila itu artinya orang-orang yang tukang memperkosa orang, orang-orang yang jahat. Laki-laki juga memperkosa di Gibea. Maka datanglah ke rumah laki-laki itu karena mereka tahu laki-laki tua itu sedang tampung. Saudaraku, ada seorang gundik di sana dan juga ada 2 laki-laki di sana, orang Lewi. Maka datang laki-laki sekampung itu, dikatakan mereka gedor rumah daripada si laki-laki tua ini. Mereka mau bersetubuh dengan tamu-tamu dari si laki-laki tua ini. Orang Lewi dengan dia semua di dalam. Maka laki-laki tua bilang, jangan nih, di sini ada 2 perempuan. Kalau bosok mau 2 perempuan, beta ada 1 kasih perawan dan ada 1 tamu gundik. Ya. Beta kasih bosok supaya bosok perkosa 1 dulu. Sudah, laki-laki tua ngomong begitu. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, si orang Lewi yang kesetanan ini bikin lain. Dia, saudara terkasih dalam Tuhan, tarik keluar dia punya gundik itu, ya saudara. Lalu dia kasih kepada laki-laki yang ada di Gibea untuk memperkosa perempuan gundik itu 1 malam, saudara, sampai pagi hari. Lihat ayat 20, Hakim-Hakim 19. Perhatikan. Hakim-Hakim 19 ayat 20. Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataan. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka keluar. Kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu dan semalam-malaman itu mereka mempermainkan sampai pagi. Barulah pada waktu fajar menyingsing mereka melepaskan perempuan itu. Tahu berapa ratus laki-laki dong perkosa 1 gundik. Sudah sampai buat Lewi putar balik, kurang ajar, kesetanan. Lewi gila, sudah. Ya. Dan Lewi parah, Lewi pagi dia datang lihat ini perempuan su sempoyongan, dia angkat naik, saudara terkasih dalam Tuhan.
itu perempuan seputus nafas, mayat. Lalu saudara terkasih dalam Tuhan lebih parah. Itu benar. Mari kita lihat. Menjelang pagi perempuan itu datang kembali, tetapi ia jatuh rebah di depan pintu rumah orang itu, tempat tuannya bermalam, dan ia tergeletak di sana sampai fajar. Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi, ayat 27, ya, dibukanya pintu rumah dan pergi keluar untuk melanjutkan perjalanannya. Ini orang ini. Tetapi tampaklah perempuan itu bundingnya tergeletak di depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu. Suloyo, aduh. Susah bisa lah, kok ini yang perkosa dia saat kampung lah. Ini gila betul-betul. Ayat 28, berkatalah ia kepada perempuan itu, bangunlah, marilah kita pergi. Si setan ini bilang, bangun, itu jangan putar balik, naik cepat. Tetapi tidak ada jawaban. Lalu diangkatnya mayat itu ke atas keledai, berkemaslah ia, kemudian pergi ke tempat kediaman. Tapi bukan hanya itu. Dia bawa ini mayat, dia bikin apa? Dia cincang, dia potong-potong. Lihat ayat 29. Sesampainya di rumah, diambilnya pisau, dipegangnya mayat gundiknya, dipotong-potongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potongan, lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel. Ngeri. Siapa yang buat? Kalau kita sebut sekarang pendeta yang buat. Ini kalau sudah setan, apa lagi? Wih, ngeri sekali. Saya waktu baca ini cerita ini sudah, saya kumpul badan merinding. Lalu saya punya kisah yang beberapa lalu terjadi, ya, pendeta bunuh pelacur lalu dimasukkan ke dalam ember oker di Kupang di Sikumanan. Potong-potong, saudara. Itu terjadi di Gibea. Siapa yang buat? Orang Lewi juga. Orang kalau tinggalkan Bethlehem jadi kesetanan. Orang kalau sudah tidak lagi hidup dalam kebenaran, kompromi dengan dosa, lama-lama dia jadi setan. Saudara, lama-lama dia jahat, lama-lama dia menjadi orang yang bejat, sadis. Saudara terkasih dalam, sampai kasihan orang super kosa perempuan sampai mati nama hati. Coba lu menangis kok kubur ke apa? Itu hari di rumah bapak ke rumah lebih aneh. Dia kan sampai bulan bisa. Ini lu potong-potong lagi 12 potongan. Sekarang kasih dalam. Waduh. Setelah itu dikirim ini potongan-potongan ke seluruh daerah orang Israel. Wih, penjahat betul-betul. Seorang Lewi. Anak-anak Tuhan, jangan tinggalkan Bethlehem. Ayat 30, lihat. Dan setiap orang yang melihatnya berkata, hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat. Gak usah heran. Ya. Sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang, perhatikanlah itu, pertimbangkanlah itu, lalu berbicaralah. Orang sampai, aduh ini terlalu sadis. Sudah terkasih dalam. Maka orang bilang begitu. Ingat, ini mau bekerja. Ini kesetanan bekerja. Tinggalkan Bethlehem. Itu menjadi orang yang dikuasai setan. Kayak anak Tuhan, jangan tahun 2024 ini kita akan akhiri. Saya ajak kita semua, marilah pergi ke Bethlehem. Jangan tinggalkan Bethlehem. Sebab orang yang tinggalkan Bethlehem, saya ulang, dia akan mulai bermain dengan dosa, kompromi dengan kejahatan, lama-lama jadi setan, lama-lama jahatnya lebih dahsyat. Saudara, orang yang pimpin ibadah, orang yang tadi kelihatan rohani, disegani banyak orang, orang yang saudara persembahkan korban, mewakili satu bangsa, tapi akhirnya jadi pembunuh berdarah dingin. Yang ngeri, yang sampai orang semua geleng kepala, orang semua bilang, aduh tolong perhatikan ini, tolong pertimbangkan ini, tolong bicarakan dengan tanda seru. Itu berarti sebarkan ini berita, ini manusia sangat terlalu jahat. Kesimpulan kedua,
orang Kristen tinggalkan Bethlehem sehingga menjadi orang jahat, kayak setan. Tinggalkan Bethlehem jadi setan, jadi jahat. Saya mau tutup dengan ayat ini. Saudara terkasih untuk bagian ini. Matius 12 ayat 44-45. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah ditinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapat rumah itu kosong. Ini setan. Jadi setan itu kalau keluar, artinya setan itu sudah diusir pergi. Ya, orang itu sebenarnya sudah ditolong, tapi kemudian saudara pun dia tinggal itu rumah kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu setan itu keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Anak-anak Tuhan, ingatlah baik-baik, kalau menjadi Kristen itu Kristen sungguh-sungguh, ya. Karena kalau setan yang usir kasih keluar tuh, ya, dia ada cari tampal lain. Jadi kalau potong main keluar dari Bethlehem terus, dia lihat, ini orang kayaknya soalnya ada roti dalam tubuh hidup. Ini orang ini kosong, rapi, rapi tersusun, ya. Tidak ada yang masuk tinggal di dalamnya. Firman tidak ada, ya saudaraku, Yesus tidak ada, Roh Kudus tidak ada, karena dia sudah sering tinggalkan Bethlehem. Percayalah, saudara terkasih dalam Tuhan, yang akan masuk itu 7 roh jahat yang lain yang lebih jahat. Maka itu orang yang jadi kesetan sama itu orang Lewi yang tadi kita baca di dalam Alkitab. Ya. Jahatnya ini bukan main orang sangka-sangka. Apa yang sudah pernah terjadi di Israel dia buat. Bunuh orang yang sudah diperkosa sampai pagi. Suteler, susah jadi apa-apa, sumayat dia potong 12 potong. Ngeri. Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan jadi Kristen begitu. Sebab kalau saudara ada di Bethlehem, Tuhan akan kirimkan urapan menguasai hidup saudara. Kalau saudara ada di Bethlehem, Tuhan kirimkan firman masuk tinggal di dalam hidup saudara. Kalau saudara ada di Bethlehem, Tuhan kasih Roh Kudus yang menyejukkan hati saudara, sehingga saudara nyaman. Hidup itu saudara masih ada suka dan duka, tapi saudara hidup menyenangkan Tuhan. Karena saudara ada di Bethlehem, ada di rumah roti. Tahun 2024 sudah mau selesai. Saya mengundang sekali lagi lewat ajakan tema PGI, mari kembali ke Bethlehem. Jangan keluar, jangan tinggalkan Bethlehem. Karena kalau tinggalkan Bethlehem, Anda dan saya bisa kompromi dengan kejahatan. Lalu yang kedua, Anda dan saya bisa jadi kesetanan. Makanya di tahun ini kita punya doa tidak berhenti. Ibadat rumah tangga berhenti, tapi doa tidak berhenti. Saya berpikir doa itu nafas hidup. Kalau kita libur doa juga, aduh, saudara, kecuali memang ada pelayanan yang memang sudah bertabrakan, itu bisa ditunda. Kita tetap ada doa Jumat di tempat ini, kita tetap ada. Sudah doa pagi, kita tetap ada. Karena sekali lagi, tanpa Bethlehem, kita semua bisa jadi orang yang hidup hancur di hadapan Tuhan. Ini Lewi, apalagi kita bukan Lewi. Terakhir, yang ketiga, kalau kesetanan, apa yang terjadi? Ketiga, hanya ada kematian, kerugian, malapetaka, celaka, kesialan, kemalangan yang akan terjadi. Tinggal itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, tadi saya sebut Mika ancur. Ini orang muda juga ancur. Hidup senyap-senyap apa? Sosial habis, celaka, rugi habis, malapetaka yang datang, malam, semua hancur. Tapi saya tidak bahas mereka lagi. Sekarang saya pindah ke Rut. Saudara terkasih lebih jelas tentang Rut. Rut pasal 1 ayat 1 mulai. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk
Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Habis dia, saudara. Tidak ada lagi anak dua, laki-laki mati semua, suami juga mati, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah sekarang Naomi pulang. Apa yang terjadi? Ayat 20 Rut 1. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkan aku Mara, sebab jangan sambung. Satu lagi kan? Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku, bukan yang manis. Yang pahit kepadaku. Kapan? Waktu suami sumati, waktu anak sumati, dua-dua dia kembali nere-nere dengan anak mantu Rut. Saudara, begitu masuk di kota Bethlehem, semua orang lihat Naomi, dong pikir ini siapa ini? Kayaknya Naomi, dong susah kenal Naomi, karena Naomi parah banget. Dia bilang ini tanda darah mana ini? Lo ingat-ingat kayaknya ini Naomi ini. Ya. Tapi mereka begitu benar Naomi. Naomi bilang jangan sebut aku Naomi, sebut aku Mara, artinya pahit, karena yang Maha Kuasa melakukan banyak yang pahit kepadaku. Saudara terkasih dalam Tuhan, ayat 21, lihat ayat 21, dia buat kosong betul-betul. Rut 1 ayat 21, kita baca 1, 2, 3. Dengan tangan yang pernah penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan apa? Malapetaka kepadaku. Hancur semua. Selesai. Saudara terkasih dalam Tuhan, pulang dengan tangan kosong, pergi tangan penuh, pulang kosong, habis. Orang tinggalkan Bethlehem, pasti kematian, kesialan, malapetaka akan menimpa orang itu. Jangan pernah tinggalkan Bethlehem. Jangan pernah tinggalkan Bethlehem. Saudara terkasih dalam Tuhan, karena itu kalau Tuhan mendatangkan malapetaka kepada kita, jangan selalu memikirkan bahwa itu adalah pencobaan dari Tuhan. Karena kadang-kadang Tuhan datangkan malapetaka itu karena kita tinggalkan Bethlehem. Saudara ingat itu? Sebab tidak semua kesialan atau ketidakberuntungan itu merupakan pencobaan atau ujian dari Tuhan. Kadang-kadang kesialan malapetaka itu merupakan pukulan dari Tuhan. Kadang-kadang kesialan malapetaka yang datang itu merupakan hajaran, penentangan dari Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita karena kita melakukan yang tidak baik. Saudara, karena kita keluar dari Bethlehem, kita kompromi dengan dosa, kita mulai bermain kesetanan segala macam, Tuhan hajar. Lihat ini ayat, saudara terkasih dalam Tuhan. Beberapa ayat ini saya tutup 2 ayat ya, saudara terkasih dalam Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu, lanjut 1, 2, 3 jemaat kencang, menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Jadi kalau bikin dosa lalu Tuhan pukul, jangan bilang terima kasih Tuhan karena Engkau mendatangkan kepadaku pencobaan, ujian. Bukan, itu bukan terima kasih. Bertobat, kembali ke Bethlehem sama seperti Naomi. Naomi sadar ini malapetaka datang karena Tuhan marah, karena Tuhan bikin beta ditimpa malapetaka ini karena beta salah tinggalkan Bethlehem. Beta mesti kembali. Rut, Orpa, beta minta maaf, beta mesti kembali ke daerah. Ya sudah, tapi Rut bilang begini, mama mantu, biar orang bilang mama mantu itu mama hantu, tapi beta tidak mau tinggalkan. Ya saudara, satu-satunya anak mantu yang mau ikut mama mantu itu Rut. Di sini kalau ada anak mantu yang mau ikut mama mantu yang seperti Naomi itu luar biasa gitu. Ya saudara, Rut bilang tidak mama pun Tuhan, beta pun Tuhan. Padahal Rut itu kan orang Moab, orang yang tidak kenal Tuhan. Tapi dia juga mau ikut karena dia sadar ternyata di Moab tidak ada kehidupan. Dia
Ada banyak orang Kristen tidak sadar. Tuhan ajar dia bilang suami. Tuhan ajar dia sudah terkasih dalam Tuhan bilang itu dia suka beta. Sudah terkasih dalam Tuhan. Jangan sadar karena motorku salah. Motorku kepala batu. Motorku lari ke singal beta. Maka Tuhan fight sama kau. Sudah lihat ini ayat berikut. Mazmur 107 ayat 17. Jemaah sama-sama baca ini ayat 1, 2, 3. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Gitu. Tuhan siksa dengan kesalahan-kesalahan mereka. Tuhan bikin mereka sakit karena kelakuan mereka yang berdosa. Ada begitu. Memang juga ada orang sakit bukan karena dosa, ada. Nanti saudara bandingkan dalam Injil Matius, ada kan cerita. Ada orang yang buta sejak lahir. Tapi bukan karena dosa bapaknya, bukan karena mamanya, bukan juga diri sendiri. Karena Tuhan menyatakan kemuliaan. Tapi ada orang yang sakit memang karena dia kelakuan. Saudara terkasih dalam Tuhan suka ingat, jangan mabok lagi, jangan merokok lagi. Tapi dia foya terus. Begitu pirongsen paru-paru tinggal sepotong. Kosong. Paru-paru tinggal sepotong baru dia bilang, Tuhan, aku tahu Tuhan izinkan ini. Saudara terkasih, itu lu salah. Tuhan pukul seru, paru-paru habis karena kelakuan kamu yang salah. Itu harus minta ampun. Tuhan ampuni beta selama ini dengar firman, tapi beta main kereta api jalan terus. Beta tidak mau tahu firman Tuhan. Tuhan ajar. Kita disiksa karena kesalahan-kesalahan itu. Karena beta tinggalkan Bethlehem, Tuhan pukul. Berapa banyak orang yang sadar itu? Saudara terkasih dalam Tuhan, bersyukurlah kalau ada yang masih seperti Naomi, lalu kembali kepada Bethlehem. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang mau bertobat, yang mau sadar. Tapi kalau tidak mau sadar, aduh sayang sekali. Saudara terkasih dalam Tuhan, habis binasa. Karena itu pada kesempatan pagi hari, tema khotbah, marilah sekarang ke Bethlehem dengan subtema, jangan tinggalkan Bethlehem, tapi pergilah ke Bethlehem. Segera pergi. Karena ketika kita tinggalkan Bethlehem yang ada cuma satu, ingat, kita mulai bermain dengan lumpur. Yang kedua, kita mulai jadi kesetanan, tidak terarah. Ya, kita mulai jadi orang yang siap, celaka, hidup dalam ketidakberuntungan. 2025 ini saya mau sampaikan buat kita adalah tahun berkah. Mulai kembali ke Bethlehem, tata hidup lebih baik. Ya, saudara kembali ke Bethlehem, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, benahi apa yang pernah kita keliru lakukan segala yang terbaik. Mulai menata hidup baru, saudara. Sebab dengan demikian hidupmu pasti akan diberkati Tuhan. Seperti Naomi begitu kembali ke Bethlehem, saudara terkasih dalam Tuhan, hidupnya jadi berubah. Ya, jadi berubah. Bahkan dia punya anak mantu yang tadi tidak punya apa-apa, kawin dengan orang kaya yang namanya Boas. Hidup mereka terangkat, saudara terkasih dalam Tuhan. Dan dari Boas itu lahirlah Isai lahir Daud kemudian saudara melahirkan keturunan sampai Yusuf, dan kemudian Yusuf datang dengan Maria dan melahirkan Yesus Kristus yang ada di Bethlehem, karena ada yang kembali ke Bethlehem. Beri tepuk tangan. Baik. Tuhan berkati kita dengan firman Tuhan ini. Kita masih 3 seri lagi khotbah tentang marilah sekarang kita ke Bethlehem, tanggal 24, tanggal 25, dan kemudian hari Minggu kita akan tutup di bagian yang terakhir. Jadi 7 seri khotbah tentang Bethlehem ini kiranya memberkati kita sekalian untuk berjalan semakin hari lebih kuat di dalam Tuhan. Tuhan berkati kita.